Di situ hujan bang, gerimis. Di situ gerimis, gue bilang wah kan tas masih pada di luar nih, logistik. Gue masukin nih bang, gue buka tenda bang, nggak ada air sama sekali jatuh ke tanah. Tapi hujan bang, di tenda hujan, tapi di tanah kering. Sekitar jarak 20 meter, gue tanya lagi bang. Dia diem kan, nggak capek nggak kita break? Nggak ada suara bang. Woi berhenti kali kita break, capek kali itu bocah. Ya udah kita break. Ya ini sih bang yang bikin gue sampai sekarang nggak bisa ngelupain. Pas gue nengok belakang bertiga udah nggak ada bang. Tiba-tiba si Murni ini kebangun. Ya gue bilang nggak tahu kesurupan nggak tahu apalah bang. Ya, tiba-tiba bangun, marah dia cuma ngomong gini. Udah, duluan aja. Hah? Dia ngomong gitu. Udah duluan aja nggak apa-apa. Ntar bilangin ya ke keluarga gue nggak bisa ngumpul lagi bareng dia orang. Sorry kalau gue udah salah. Wah, Situ gokil cuy. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman kejadiannya pada saat mendaki ke Gunung Kawi. Dan ada kejadian tragis yang menimpa salah satu teman pendakiannya yang hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Radit. Dit, apa kabar, ya, Dit? baik. Oke. Dit, di pendakian lu kali ini itu ada berapa orang yang ikut mendaki, Dit? Pendakian gue itu ada 4 orang bang. 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Ada Aldi, ada Murni, ada Angga, dan gue bang, Radit. Berempat pendakian itu. Nah, ini kan tadi kita sempat ngobrol kalau di cerita ini temen lu menghilang ya. Iya. Dan belum ditemuin sampai saat ini. Belum sama sekali. Pada saat itu, sebelum lu mendaki, itu lu ada firasat gak sih? Yang gue rasain itu bang, firasat itu pas belum mendaki kan, justru dia yang nganjurin untuk ke Gunung Kawi ini. Si Dia yang almarhum? almarhum ini yang menganjurkan untuk ke Gunung Kawi. Tadinya gue bertiga ini nggak mau bang, karena gue harus naik ke gunung yang Arjuno kan gue niatnya. Udah siap semua ke Arjuno, tiba-tiba dia ngajak ke Gunung Kawi dulu untuk pemanasan. Oke. Tapi memang Gunung Kawi ini pendek? Dia sekitar, ya kalau kurang lebihnya bang ya, bisa dicek aja nanti di Google, itu sekitar 2.600 sampai 700-an lah. Lumayan lah. Lumayan lah. Tapi memang ini untuk treknya memang sama seperti Arjuno atau gimana nih? Beda bang kalau trek. Kalau trek itu kan, jadi seharusnya gue itu trek Laut Malang bang, seharusnya. Laut Batu kan bisa. Tapi gue lebih melimpir ke arah Blitar. Biasa ngaju. Ini pendakian lu tahun berapa? 2015. 2015. Dan ini banyak gosip yang beredar kalau lu adanya Yonglek ya? Bukan bang. Bukan ya? Bercanda, Dit. Oke, buat teman-teman wajib nonton cerita ini sampai habis karena ini ceritanya epic banget nih. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Radit, itu kalian bisa langsung aja DM ke akun Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Radit, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi waktu itu gue ngedaki di tahun 2015. Tepatnya di bulan Oktober. Waktu itu gue ngedaki itu berempat. Jadi gue berempat ini, salah satu teman gue ini cewek. Ada teman gue namanya Aldi, Murni, sama Angga ini. Gue waktu itu niatnya ngedaki ini bang, sebenarnya bukan ke gunung yang pengen gue tuju ini. Ada salah satu gunung juga kan. Nah pas tepat di hari H, sebelum besoknya gue berangkat, salah satu teman gue ini, si Angga ini ngomong, udah kita pemanasan ke Gunung Kawi dulu. Gitu kan, dia bilang kita ke Gunung Kawi dulu aja yuk buat pemanasan. Selesai itu baru kita berangkat.
gunung itu. Akhirnya ya udahlah gue bilang, yaudah kita berangkat. Karena kan gue juga ke Gunung Kawi itu pertama kali bang. Nah teman gue ini si Angga ini sama si Aldi udah 2 kali. Kalau untuk tujuannya emang sebenarnya ke gunung mana? Kalau gue waktu itu tujuan ke Gunung Arjuno bang niatnya. Arjuno. Oke, lanjut. Akhirnya gue situ mutusin, ya udahlah kita berangkat. Akhirnya gue persiapin semua logistik segala macam. Gue berangkat waktu itu naik kereta bang. Malam gue berangkat sampai di stasiun Malang itu sekitar pukul 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi gue sampai di stasiun Malang. Dari situ gue naik kendaraan lagi bang untuk menuju ke salah satu desa Ngajem namanya. Ada di Blitar lah namanya. Akhirnya gue ke sana sekitar 2 jam lah mungkin perjalanan. 2 jam perjalanan gue sampai situ. Waktu itu gue nggak ada kayak buat tempat base camp gitu bang, nggak ada sama sekali. Jadi buat tempat istirahat base camp itu nggak ada. Jadi cuma ada kayak warung-warung buat logistik. Di situ gue belanja logistik. Gue waktu itu jalur pendakian via Keraton bang. Keraton. Oke. Via Keraton gue pendakian. Akhirnya dari situ gue selesai jam 8 gue naik ke pos perizinan. Gue naik berempat ke pos perizinan. Posisi gue di paling belakang. Situ kan gue naik izin. Akhirnya udah izin selesai jam 8:30 mungkin gue naik bang. Udah mulai jalur pendakian. Nah pas di jalur pendakian ini di sini udah mulai kayak ya mistis lah bang disebutnya. Posisi gimana tuh? Siapa duluan? Posisi di depan itu ada Aldi, ada Murni, teman gue Angga, baru gue bang. Oke. Gue jalan di berempat. Itu jalurnya ya jalur setapak. Itu dibilang jalur yang gak pernah dilewatin pendaki bang, jarang dilewatin pendaki. Akhirnya gue naik, itu jalur semakin begini bang rapet. Jadi gue nunduk jalan itu. Jadi gue jalan itu nunduk, nggak bisa gue berdiri. Gue nunduk semua jalan. Nah, yang pertama kali gue lihat dari sebelah kanan bang, kayak ada sosok bapak, cuman dia lari dari pohon ke pohon, cepet di situ gue bilang, ini cuma halusinasi, mungkin halusinasi. Gue bilang udah jalan terus. Gue jalan sampai di tempat salah satu makam bang, ada pemakaman di situ. Ya pemakaman itulah buat orang-orang doa gitu kan, pemakaman. Akhirnya gue buat putusin istirahat Di deket makam itu. Dekat makam itu. Yaudah kita istirahat dulu kan gue bilang. Jam berapa itu? Itu jam 9:30 bang. Itu jam 9:30 pagi. Iya, gue istirahat situ. Nah teman gue ini si Angga, dia bilang, gue mau buang air dulu ya. Dan gue bilang ya udah, tapi jangan jauh-jauh ya. Ya udah, akhirnya dia berangkat buang air. Jarang 3 menit dia sampai lagi. Dari situ dia udah mulai aneh bang. Aneh gimana tuh? Pandangan dia kosong. Gue ajak ngomong gitu kan sama anak-anak juga kan. Kita bikinin teh. Dia cuman iya. Dari situ gue bilang, ya udahlah mungkin dia juga capek kali. Gitu kan. Jadi mau lanjut lagi nggak? Gue bilang. Kata anak-anak, ya udah lanjut lagi yuk. Kira dari situ gue lanjut, ya sekitar jarak 200 meter bang, jalur pendakian itu. Karena gue ngeliatin hutan lagi kan masuknya. Pendakian jalur. Pas jarak 200 meter kira-kira dari tempat itu, ini yang teman gue Angga ini nengok kanan kiri. Kayak orang kaget gitu bang, kayak ngeliat sesuatu. Dia ngeliat kanan kiri, gue bilang, lu ngeliat apa? Gue juga ngeliat bang, itu bener yang orang yang tadi di bawah itu, bapak-bapak itu lewat, cepet. Jadi Masih ngikutin bang. Di situ gue bilang sama teman gue ini sih Angga, udah nggak usah dilatin, fokus jalan. Istighfar ya, fokus jalan. Dia cuma ngangguk, iya. Akhirnya di situ gue lanjut jalan bang. Di situ gue masih aman kan. Sekitar mungkin jam 4 kurang lah ya. Gue sampai di puncak Pitrang. Gue di situ mutusin buat ya istirahat dulu lah bang. Istirahat sebentar. Dan si Angga ini pun sama bang, aneh. Masih aneh dia. Masih aneh bang, kosong. Bener-bener kosong bang. Kita ajak ngobrol pun matanya kosong. Gue bilang sama anak-anak kan semua juga, enggak, masih mau lanjut apa enggak? Kalau nggak lanjut kita turun, mumpung belum jauh. Oh, memang dari puncak Pitrang itu masih ada puncak lagi? Masih ada bang, Oke. karena ada 3 puncak kan. Oke. Yang jalur gue ini 3 puncak bang. Ada Pitrang, ada Batu Tulis, baru Kawi. Nah akhirnya di situ gue bilang, ya udahlah. Akhirnya gue ada setengah jam kira-kira. Gue evaluasi lagi anak-anak, ngobrolin lagi. Udah kita lanjut lagi yuk ke Batu Tulis. Di puncak Batu Tulis ini, gue kayak ngerasain apa ya? Pas perjalanan itu kan bercabang.
ada cabang 2 itu kan, untuk menuju Batu Tulis sama menuju ke muter lagi untuk ke Kawinya itu. Cuman agak lebih jauh muternya bang. Akhirnya gue motong jalan. Dari sini gue bilang, karena kan gue posisi di belakang, Angga depan gue bang, yang teman gue ini. Dan dia ini gimana ya, dibilang ya, kayak ngomong sendiri, kayak bicara sendiri. Apaan sih gini. Gue bilang, lu apaan sih? Udah gak usah aneh-aneh, jalan. Fokus. Gue bilang itu kan bang. Dia cuma ngangguk. Akhirnya sampailah gue di puncak Batu Tulis jam 5 sore lah mungkin. Jam 5 sore lebih lah, hampir mau maghrib lah bang. Gue sampai di situ. Kira gue istirahat kan, musim buat diriin tenda. Dan jalur gue ini bang, tenda gue ini hampir mepet lah pendakian jalur. Jadi di sebelah kanan pendakian. Nah di situ gue diriin tenda. Nah teman gue ini si Angga ini duduk bang dekat pohon sambil natap ke bawah. Sendirian. Di situ gue bertiga lagi masak logistik bang. Dia sendirian. Gue bilang sama teman gue yang cewek ini si Murni. Angga tuh ajak. Ngapain dia di situ diem aja? Yaudah akhirnya sampai sama Murni. Dan pasti sampai sama Murni yang Angga ngomongin cuma gini doang bang. Ya entar gue ke situ. Dia bilang gitu. Ya entar gue ke situ duluan aja. Akhirnya jalan 5 menit selesai masakan mana datang bang dia. Dan yang bikin gue kaget, mungkin ini juga omongan terakhir dia bang ya. Yang sebelum pergi, dia cuma ngomong gini, gue kayaknya betah deh di sini, nggak pengen pulang. Merinding gue. Kayaknya gue betah di sini, nggak pengen pulang. Di situ gue sontak kaget bertiga bang. Lu ngomong apaan sih? Semuanya tuh udah marah-marah lah ke dia. Lu ngomong apaan? Dia bilang udah nggak apa-apa. Udah istirahat yuk. Dia ngomong gitu. Dia masuk tenda. Gue masih di luar bang. Sampai sekitar jam 8 malam. Yang lain kan udah pada istirahat. Gue masuk lah jam 8. Di situ hujan bang, gerimis. Di situ gerimis. Gue bilang wah. Kan tas masih pada di luar nih, logistik. Gue masukin nih bang, gue buka tenda bang, nggak ada air sama sekali jatuh ke tanah. Tapi hujan bang, di tenda hujan, tapi di tanah kering. Ngeri banget anjir. Di tanah itu kering bang. Jadi pada saat lu buka tenda masih ada nggak sih hujan? Di tenda kedengeran bang, hujan. Pas gue buka tenda itu kering bang tanah, nggak ada. Itu daunan samping pohon kering. Gokil. Merinding gak? Di situ kering bang. Di situ kering, gue nutup lagi tenda. Gue sambil dalam gue pikirin kan bang, aduh udah nggak bener nih. Gue bilang udah nggak bener nih. Ini disaksiin sama teman-teman lo? Yang nyaksin gue, istri Murni masih bangun bang, temen gue yang cewek ini. Mur sini deh Mur, coba lihat. Kan hujan kok kering. Tuh, diem. Jadi pas sekitar jam 11 malam bang, itu kayak ada suara sekelompok orang jalan, dan itu pakai baju kerajaan, 7 orang lebih lah sekelompok orang itu kan jalan, tapi bawa putri digotong itu kan, putrinya itu di atas di bangku itu, di jalan, akhirnya lewat lah, pas banget bang depan tenda. Ya gue pikir halu lah, panik semua udahlah, aduh segala macem campur aduk semua, gue tutup langsung. Dia ngeliat ke dalam tenda bang, gue tutup langsung, dan mungkin sekitar ya 3 menit sampai 4 menit lah, langkahnya tetap ada bang. Begitu cepet bang. Gitu. Dari situ gue langsung mutusin untuk ya udahlah istirahat lah sebisanya gue gimana. Dan di situ gue ngeliatin si Angga bang. Si Angga ini kayak gelisah. Kalau gue bilang kalau buat di gunung kan seharusnya kan kita cuaca dingin bang. Iya. Tapi ini dia keringat semua. Guanya sampai kedinginan bang. Dia cuma nggak pakai sleeping bag bang, cuma jaket, keringetan. Gue bangun kan dia, nggak bangun. Dia nggak bangun bang. Aku bilang pulas kali tidur udah, biarin deh. Akhirnya sampai pagi nggak ada kendala tuh bang, nggak ada lagi yang kayak gitu. Selesai itu gue pagi akhirnya masak lah mulai kan, masak lagi sambil evaluasi lagi kan, gue di situ evaluasi terus ke anak-anak. Ini gimana, kita mau lewat mana, kira-kira kita sampai tanggal berapa turun, nyampe kapan nih, besok nyampe nggak kita turun. Akhirnya di situ yaudah kita berangkat sekarang aja, jam 8 waktu itu bang gue berangkat.
Lu sempet bahas gak yang semalam si Angga gelisah itu? Gue nggak bahas bang, karena gue nggak pengen buat semua down bang. Yang gue lihat pun gue nggak pengen cerita ke mereka, cukup gue aja lah yang ngalamin. Cuman kalau yang masalah hujan itu, temen gue yang cewek ini juga nggak mau cerita. Gue bilang keep aja keep. Gue nggak mau sampai temen gue ini down bang. Akhirnya situ gue jalan lanjut ke Savana 1 bang. Gue ke Savana 1 itu sampai sekitar jam 1 siang di Savana 1. Dan di sini kan kita mau ke Savana 1 ini ada percabangan lagi bang. Gue ngambil jalur kanan. Gue di jalur kiri ini gue ngeliat bang, ngeliat kayak warga, kayak perkampungan. Di atas itu? Iya, Itu. kayak perkampungan bang. Iya. Sumpah itu ada anak kecil lari. Gue bilang sama temen gue, ya kan, karena kan di situ posisi gue ketiga bang. Angga ini paling belakang, temen gue ini. Posisi gue depan ada Murni. Mur, kenapa? Sebelah kiri. Ah, apaan sih? Nggak ada. Sebelah kiri lu, sebelah kiri. Nggak ada. Gue bilang, aduh dalam hati gue bang, ini halu nih. Masa lu nggak ngeliat sebelah kiri? Nggak ngeliat bang, gue doang yang kasih lihat. Itu perkampungan. Itu di situ masih warganya bang, masih pakai kemen Jawa itu, sarung Jawa itu, masih pakai itu semua. Dari anak kecil-kecilnya pun. Dipanggil bang, sini. Lu sempet dipanggil? Sempet dipanggil, makanya gue bilang ke Murni itu, Murni, kiri, lihat kiri. Dia nggak ngeliat bang. Lu apaan sih, nggak ada di kiri mah jalur biasa. Angga gimana pada saat itu? Angga diem bang. Dia cuma diem, cuman iya. Akhirnya di situ udah gue bilang, udah jalan aja terus deh. Sampai di mata air bang, ada mata air. Nah di sini yang bikin gue sedih juga sih bang, sampai sekarang. Di situ hujan gerimis banget itu. Angga di belakang sekitar jarak 2 meter bang dari gue. Gue bilang kan sama anak yang lain, capek nggak? Kalau capek kita break, istirahat dulu. Terus gue bilang kan sama Angga belakang, nggak capek nggak? Kalau capek kita break. Dia cuman, iya, udah lanjut. Dia cuman gitu bang. Sekitar jarak 20 meter, gue tanya lagi bang. Dia diem kan, nggak capek nggak kita break? Nggak ada suara bang. Situ nggak ada suara. Dan gue bilang sama temen gue yang 2 depan, woi berhenti kali kita break, capek kali itu bocah. Ya udah kita break. Ya ini sih bang yang bikin gue sampai sekarang nggak bisa ngelupain. Pas gue nengok belakang bertiga udah nggak ada bang. Gue nengok belakang itu udah nggak ada. Ya kalau dibilang itu savana bang, lapangan luas. Iya. Tanpa ada pohon-pohon besar bang. Di situ pun nggak ada, dari jauh kelihatan. Walaupun ada 1 orang mah pasti kelihatan, tapi nggak ada. Si Angga itu nggak ditemukan? Nggak ada sama sekali bang. Hilang Jejaknya. Hujan, kita gerimis, sepatu pasti ada jejak langkah. Iya. Kaki. Tapi gue liat bang, jejak langkah kaki dia berhenti di situ bang. Nggak ada lagi jejak langkah selanjutnya. Buat muter balik pun nggak ada jejak lagi dari sepatunya itu. Jadi berhenti di situ aja udah. Jadi lu sempet balik lagi untuk nyariin Angga ya? Sempat balik ke puncak Batu Tulis bang, untuk nyari dia, nggak ketemu sama sekali. Ini ada jejak kakinya. Jejak kakinya itu gimana bang ya kalau dibilangin? Jadi itu jejak kakinya itu berhenti pas di tempat dia hilang itu. Selesai itu udah nggak ada jejak lagi. Kita kan tekstur tanah bang, tanah basah, Iya. gerimis. Harusnya ada jejak kaki. Untuk Iya. kita mau jatuh ke daun kan kiri-kiri, daun-daun pasti ada jejak tanah. Ini nggak ada sama sekali. Walaupun dia buka sepatu pun pasti ada. Pasti jejak. ada bang, jejak kaki. Ini nggak ada sama sekali. Itu yang bikin gue bertiga down bang di situ. Di situ gue bertiga langsung panik. Gue panik kan langsung. Gue bilang, yaudah kita bagi jalur aja lah. Kita bagi pencarian. Lu ke kiri, lu ke kanan, gue ke belakang. Gue sempet nyari bang, ada sekitar 1 jam gitu tuh nyari. Kita ketemu titik puncakin lagi ya, ketemu titikin lagi. Iya. Sejam gue gak ketemu.
Gue sampai duluan, yang temen gue yang cewek nyampe, baru yang si Aldi ini nyampe kan. Ketemu nggak? Nggak ada. Jejak kerilnya pun nggak ada, tas kerilnya pun nggak ada bang, dari keril ataupun sepatu. Minimal gue nemuin barang-barang lah, harus ada. Ini nggak ada bang. Di situ gue langsung mikir, ini nggak mungkin kejadian, gue bilang, nggak mungkin kejadian. Akhirnya situ gue udah nyari bang, nyari sampai sore lah gue nyari, sampai jam 4 sore itu gue nyari terus kan, sambil gue nyari jalan ke belakang lagi untuk balik lagi. Siapa tahu dia balik lagi kan, udah pikiran gue di situ, pas dia balik lagi nih, udah kita pikiran positif aja, balik lagi. Mungkin dia nggak mau lanjut, dia balik lagi. Pikiran gue ke situ bang, kita positif aja udah dulu, nggak usah yang aneh-aneh. Akhirnya gue lanjut ke Batu Tulis, balik lagi bang ke Batu Tulis. Di situ nggak ada tetap bang. Ada salah satu pendaki, dia naik juga, dia rombongan bang, sekitar 5 orang. Gue tanya dong, gue ngobrol-ngobrol kan sama dia, mas, tadi ketemu teman saya nggak mas yang turun? Nggak ada yang turun mas. Dia bilang, ini kita berlima loh mas dari bawah, nggak ada yang turun sama sekali mas. Akhirnya di situ dia nanya, emang kenapa mas? Gue keep bang, gue nggak mau buka. Gue bilang sama temen gue, kita 1 malam lagi di sini, besok kita cari. Gue masih bersikeras bang, pasti bisa ditemuin. Nggak mungkin nggak, pasti bisa ditemuin. Akhirnya di situ gue semalam lagi lah bang. Dan pas kejadian jam 9 malam ada bang. Tiba-tiba si Murni ini kebangun. Ya gue bilang nggak tahu kesurupan, nggak tahu apalah bang. Tiba-tiba bangun, merem, dia cuma ngomong gini, udah duluan aja. Hah? Dia ngomong gitu, udah duluan aja nggak apa-apa. Ntar bilangin ya ke keluarga gue nggak bisa ngumpul lagi bareng dia orang. Sorry kalau gue udah salah. Situ Gokil cuy. Gue merinding bang. Gokil cuy. Asli. Dia bilang gitu, gue titip adik-adik gue, bilangin ya sama semuanya, tuh minta maaf. Situ langsung jatuh lagi. Di situ bang, gue langsung nangis gue sekejar-kejarnya bang. Nggak mungkin, kalau feeling gue nggak mungkin, pikiran gue kan situ tetap positif bang. Nggak mungkin. Sampai pagi pun, sampai siang gue nggak bisa nemuin dia juga bang. Gue balik lagi ke sana sendiri, nggak nemuin. Akhirnya gue bilang sama temen gue kan, udah lo berdua turun, lapor, gue tunggu sini. Lo berdua turun dia bang berdua buat manggil bantuan. Gue di situ sendiri posisi. Pas gue sendiri ini, pas gue lagi ngerokok bang, gue kayak ngelihat apa ya dibilangnya, sosok bang, gede tinggi, pakai baju warna putih bang, putih, gede tinggi. Ya ada sekitar 3 meter ada bang tingginya. Segede pohon maksudnya? Kurang lebih ada. Tapi ya sekitar sama gue jarak sekitar 100 meter bang. Ngeliatin, gue cuma nunduk bang. Gue pikir nih halu. Gue lihat lagi, masih ada bang. Masih di situ. Dia badannya itu, dia pokoknya gede tinggi. Ya kalau dibilang mukanya ini, mohon maaf bang ya. Jadi tuh dia kayak hewan, kayak jenis babi lah. Wajahnya ini. Cuman hidungnya ini lebih mencong panjang bang. Kalau babi kan bulat, ini dia lebih kepanjang. Itu taring bang 2 di sini. Itu kejadian siang bang. Siang gue ngeliat itu siang. Gue ngeliat itu tepat banget siang. Pas gue suruh anak turun itu nggak lama dari anak jalan. Itu sosok itu muncul. Situ gue diem. Ya gue bilang, apa dia dibawa? Pikiran gue kan, dia kemana nih? Siang enggak, gue bilang. Akhirnya sekitar sore naik bang tim SAR ini sama warga. Belum ada pihak berwajib waktu itu bang, masih warga doang sama situlah ranger situ. Sekitar ada ya 20 orang ada bang naik. 20 orang waktu itu kan 20 orang. Itu buat sementara aja bang. Pencarian sementara kan siapa. Gue pikirin, paling ini kita ketemu nih bareng-bareng nih. Lebih enak ngebagi jalurnya bang pencariannya. Akhirnya gue ketemu sama salah satu tim SAR, dia bilang kejadian di mana mas? Di Savana 1 pak. Yaudah kita ke sana. Gue berangkat bang. Gue rapi-rapi semua, gue berangkat ke Savana 1. Itu gue akhirnya gue ngebagi tim bang. Jadi 4 tim waktu itu gue. 4 tim? Jadi 4 tim. Akhirnya gue ngebagi jalur, ada yang, kalau gue kan jalur ini ada yang Savana 2 bang. Ada yang nyari ke Savana 2. Gue bagian ke bawah. Jadi kan kita di Savana 1 ini, kalau kita milih ke kanan, itu nanti ada jurang gitu bang. Ada lekukan ke bawah.
Gue pikir kan kalau emang meninggal jatuh pasti jasadnya ada bang. Iya. Gue pikir situ udah positif dulu, kita cari ke sana. Gua kanan situ, dari situ nggak ada sama sekali bang. Itu pencarian waktu itu gue sampai malam nggak ketemu juga, nggak ketemu. Situ gue bingung, udah panik semua bang, udah panik. Akhirnya tim SAR manggil lagi untuk bantuan. Di malam itu juga. Di malam itu juga bang minta bantuan lagi. Diminta bantuan lagi, akhirnya besok paginya itu berangkat bang. Ada nyampe sekitar, pokoknya total pencarian orang itu 70 orang bang pencarian. 70 orang pencarian itu. Di Gunung Kawi Di Gunung Kawi tepatnya. Pencarian itu 70 orang pencarian. Sampai warga situ pun ngebantu bang untuk pencarian. Tapi masih nggak ketemu. Ada salah satu tokoh masyarakat lah di situ bang. Dia ngomong, teman kamu masih ada di Savana 1. Di Savana 1 itu tempat lo yang Tempat dia hilang itu pisah ya. di mata air. Ya ada mata air di situ bang. Jadi ada mata air gitu kan, Iya. buat kita ngambil air persediaan. Dia di situ. Coba cari. Akhirnya itu di hari ketiga lah itu bang, nyari ke situ nggak ketemu, nggak ada. Tetap nggak ada. Nggak ada. Pas di hari ketiga juga malamnya, itu gue bertiga diimpiin lagi bang. Dimimpiin sama almarhum teman gue ini. Mimpi apa lo? Jadi gue mimpi, gue lagi ngumpul bang yang tempat yang di itu perkemahan itu kan, tenda gue. Tiba-tiba datang. Gue duluan ya. Thank you. Udah gitu bang, jalan lagi. Gue duluan ya. Situ gue kaget bang. Langsung keringet dingin gue di situ semua. Abis dari situ, gue bilang, gue cerita. Sebelum gue cerita, temen gue cerita duluan. Cerita gue sama bertiga. Lu ngalamin? Lu juga? Gue juga barusan ini. Jadi gue bertiga itu barengan, di malam itu barengan, di jam itu juga, dimimpinnya. Ini lu dimimpin masih di sekitar Gunung Masih di Kawi? sekitar itu. Dia cuma bilang gue duluan ya. Akhirnya di hari keempat pencarian lagi bang. Tetap gue ngasih pencarian. Terus pencarian. Sampai pihak keluarga pun datang bang. Di hari keempat itu? Di hari kelima. Di hari kelima. Itu keluarga semua datang. Semua datang. Itu masih terus pencarian, di situ masih terus pencarian. Gue bilang gimana caranya? Gue positif thinking gini bang. Dia pasti bakal ketemu. Nggak mungkin nggak ketemu. Pasti bakal ketemu. Udah pikiran gue udah pasti ketemu. Karena setahu lo dia pernah mendaki sebelumnya. Udah mendaki karena dia yang lebih duluan bang. Pengalaman Di gunung lah itu ya. ya. Karena dia udah 2 kali kan lewat jalur itu. Selesai itu di hari ke-7 bang. Di hari ke-7 ini semua ngalamin lagi bang, kejadian lagi mistis. Semuanya itu maksudnya gimana tuh? Ya ada sekitar 5 orang bang yang ngalamin di situ. Termasuk tim SAR juga ada. Iya. Ngeliat. Ada salah satu sosok perempuan bang. Itu yang gue bilang putri itu muncul lagi. Kali ini dia sendiri. Tepat di Savana 1 bang. Yang tempat gue istirahat itu Savana 1 gue ngedirin di situ. Gimana tuh cerita awal itu? Jadi pas di situ kan berlima pada istirahat nih bang, yang rame ini kan. Jadi gue tenda itu berjajar bang. Di Savana 1 itu? Iya berjajar gue bikin. Semua kan sama tim SAR kan berjajar. Gue bikin kayak, ya pokoknya 2 baris lah. 2 baris. Gue ini di paling pojok bang. Paling awal ini kan. Tenda gue. Situ masih ada, ya bawa ke tim SAR lah. Salah satunya gue kan di situ kan ngumpul juga berlima. Gue lagi ngopi, tiba-tiba pertama suara gamelan dulu bang. Suara gamelan. Abis itu suara gamelan itu sekitar 5 menit bang. Itu gue diem semua. Itu nggak ada bang yang main lihat-lihatan, nggak ada. Nunduk semua. Sambil ngerokok gue nunduk. Berlima ini, sama bapak ini nunduk semua. Gue nunduk semua. Nggak ada yang ngobrol sama sekali. Nggak ada yang main lihat-lihatan sama sekali di situ bang. Di situ akhirnya sekitar 5 menit selesai. Dari situ suara gong. Dung. Itu kenceng bang. Dung. Kata yang satu, wah, udah lain ini.
salah satu tim SAR itu udah lain ini. Dia ngomong gitu. Gue bilang, lain apa pak? Oh nggak apa-apa, kata dia. Yang gak lama salah satu bapak ini bilang astagfirullahaladzim. Dia bilang gitu kan, astagfirullahaladzim. Gue kaget, ngomong apaan pak? Gue langsung nengok kan ke sebelah kiri, sosok Putri itu bang. Putri yang sama yang lo lihat? Yang sama yang gue lihat itu. Sosok Putri itu, dia berdiri bang. Berdiri, itu malam. Itu benar terang bang. Itu padahal keadaan belum nggak apa sih jatuhnya, nggak ada cahaya lah, cahaya bulan. Tapi itu dia terang bang, sosok itu. Gue diem kan, aduh, udah diem semua. Akhirnya itu Putri, jangan dari ujung bang, dia jalan begini. Kalau gue bilang jalan nggak mungkin bang, kayak ngelayang. Iya. Cuman belakangnya itu buntutnya itu ular bang. Dia jalan sekitar kalau dari yang gue hitung ya, dia jalan itu sekitar 200 meter bang. Lewat gitu. Gue cuma ngeliat yang kalau yang dilihat sama anak-anak, sama yang gue orang bang, dia cuma sampai kaki sini. Nah selesai bawahnya itu udah ular. Awalnya kan gak kelihatan bang, karena dia madep pas ke tenda gue. Iya. Tiba-tiba dia ke kiri jalan, itu ular belakangnya bang, panjang. Di situ gue langsung masuk ke tenda. Gue bilang istirahat semua, lanjut pencarian. Oh ini 5-5-nya ini langsung lari ke tenda semuanya? Langsung bang. Akhirnya di situ gue masuk tenda. Besoknya pencarian lagi bang. Besoknya pencarian lagi. Di sini pencarian gue bertiga bang. Gue beda sendiri bertiga. Karena feeling gue menuju ke Savana 2. Feeling gue di sana bang. Coba kita cari ke Savana 2 deh. Kemarin kan tim SAR nyari nggak ketemu. Coba kita ke Savana 2. Gue, Aldi, Mamurni bang bertiga. Ini lu bertiga tanpa tim SAR? Tanpa tim SAR. Oke. Bertiga gue nyari ke sana. Gue nyari ke sana. Di situ pas gue naik, kan kita harus lewatin punggungan bukit bang. Gue naik sedikit. Pas mau ke Savana 2, di situ bukan savana bang, gue liat perkampungan lagi. Bertiga gue ngeliat itu perkampungan. Ada pasar. Itu gue perkampungan bang, udah bukan savana luas lagi. Yang kayak sebelumnya itu udah perkampungan. Udah feeling gue nggak mungkin perkampungan ada di sini. Ini jauh, nggak mungkin. Gue bilang, coba kita tanya dulu deh. Nah temen gue ngomong si Aldi nih, coba kita tanya dulu. Kita ke situ dulu. Gue masuk ke situ bang. Tuh rame orang pada ngobrol cuma bahasa Jawa bang. Pakai bahasa Jawa. Gue lihat kan kanan kiri. Gue bilang misi. Dia cuma diem. Kayak nggak ngeliat gue sama sekali bang. Yeah. Cuma diem. Dia mah asik, ada yang asik jualan kan, ada yang beli. Akhirnya gue jalan terus. Gue di sini ketemu sama satu orang. Dia negor duluan bang. Yang pas di perkampungan ini. Dia bilang sama gue gini, kamu nyari teman kamu ya? Merinding gue bang. Gila, dia udah tahu duluan aja. Kamu nyari teman kamu ya? Dia bilang. Itu tua bang, ada sekitar 80 tahun. Dia bawa kayu bakar. Bawa kayu. Kamu nyari teman kamu ya? Gue di situ kaget. Gue diem dulu tuh, sempet diem bang gue bertiga. Gue main liat-liatan bertiga. Udah, kata dia. Udah teman kamu gak akan bisa balik. Teman kamu gak akan bisa pulang. Di situ perasaan lu gimana sih? Di situ perasaan gue campur aduk bang. Campur aduk semua. Gue bilang sama bapak itu kan, kenapa pak gak bisa pulang? Apa salahnya? Salah dia apaan pak di sini? Dia cuma bilang kayak gini doang sih bang. Yang bapak itu udah, intinya ikhlasin. Dia udah tenang. Di situ bang, akhirnya pikiran gue, ya udahlah, gimana lagi? Gue bilang. Akhirnya gue balik tenda tanpa gue cerita dulu ke tim SAR bang. Gue nggak cerita di situ. Feeling gue, itu cuma mimpi, mungkin halusinasi doang bang. Karena mungkin kecapean nyari dia juga kan. Kecapean nyari dia, mungkin halusinasi juga. Ya udahlah, akhirnya bilang, besok kita lanjut lagi pencarian. Itu sampai 2 minggu bang pencarian. 14 hari ya? 14 hari. Akhirnya di situ tim SAR minta off. Di situ dia minta off bang. Gue bilang, kenapa pak? Gak mungkin gak mau ketemu, pasti ketemu pak.
pasti ketemu. Gue udah mohon-mohon bang, di situ gue mohon-mohon, sampai gue nangis, gue mohon-mohon, tetap pencarian dikit bang. Pihak keluarganya pada saat itu? Dari pihak keluarga gue, pihak keluarga dia juga bilang ya udahlah, mau gimana lagi. Ada salah satu ya ulama lah bang di daerah gue. Ini ulama nih? Iya. Beda. Oh di daerah Beda. lu? Iya, pas Lu gue udah pulang pulang? ini, pas gue udah Oke. pulang. Yang terakhir, gue tanya kan, gue masih penasaran bang. Gue jadi cerita ke dia bang, ya, Pak gimana ya si Angga, Ustadz, masa yang nggak ketemu sih sampai sekarang? Udah hampir ya 2 minggu lebih lah kemarin pencarian kan. Sama ini kita udah mau 3 minggu kan, nggak ketemu juga. Akhirnya di situ nggak tahu dengan apa, Ustadz itu cuma ngomong, itu selama 5 menit gue ngeliat dia ngedoa. Selesai itu dia cuma ngomong, dia buka mata, dia udah beda alam, sama kita. Itu sih bang yang bikin gue sampai sekarang gimana ya dibilangnya, nggak bisa lupain lah pendakian itu. Yang sampai sekarang masih keinget, yang gue benar-benar ya kalau buat dibilang trauma untuk mendaki ya gue nggak trauma sih bang. Gak trauma itu kenapa tuh? Ya gue masih nggak trauma, maksudnya gimana ya, kan gue background gue juga cinta alam lah. Iya. Dari udah berapa tahun sebenarnya rasa takut untuk mendaki lagi sebenarnya ada bang. Selesai itu gue rasa takut buat mendaki ada. Sempet nggak mendaki gak sih? Gue sempat nggak mendaki bang 2 tahun itu. 2 tahun? 2 tahun gue nggak mendaki. Gara-gara kejadian itu? Gara-gara kejadian itu gue keep untuk mendaki dulu. Gue stop karena pikiran gue gini bang, ya gue nggak mau kejadian terulang lagi. Dan yang gue selesain itu aja sih. Ya sampai sekarang jasadnya gue pengen, kalau emang dia udah nggak ada jasadnya lah bang. Yang gue pengen. Tapi total udah 21 tahun. Kurang lebih lah ya. 21 tahun ya. Susah sih ya. Kita sih ngomong pahitnya aja dulu ya. Susah sih. Tapi pada saat lu pencarian nih, untuk di hari pertama bersama warga dan beberapa ranger, itu lu sempat ngasih tahu kalau jejaknya itu di sini. Jejaknya ada bang. Masih ada? Masih ada. Lah itu tanah udah lumayan kering bang. Jejak itu masih ada, jejak sepatu. Masih ada di situ jejaknya. Di sini terakhir dia bang. Di sini terakhir dia. Dicari. Bener nggak ada lagi jejak sama sekali. Coba dicek pak ke kiri ke kanan. Nggak ada sama sekali bekas tanah-tanah. Di daun-daun itu kan. Nggak ada sama sekali bang jejak tanahnya. Pihak keluarga dari almarhum Angga sempat ngeliat juga gak sih jejak itu? Fotonya bang lihat. Oh fotonya. Kan kita kan foto. Di foto kirim. Oh pihak keluarga nggak sempat? Nggak, via keluarga nggak naik. Jadi dari tim SAR itu foto. Dari tim SAR itu difoto buat ngirim ke bawah ke pihak keluarganya itu. Ya pihak keluarga cuma ngomong ya udah, ibu bapak ikhlas. Tapi yang ibu pengen sama bapak, kalau emang dia benar-benar udah nggak ada, jasadnya lah, ataupun barang-barang untuk yang bukti, biar bukti ada bang. Ini nggak ada sama sekali. Sampai sekarang pun nggak ada bukti sama sekali. Ini kan lu sempat nemuin 2 kali perkampungan. Kalau di pendakian horor kan biasanya nyebutnya kampung gaib ya. Yeah. 2 kampung gaib lah bisa dikatakan ya. Ini sempat ada cerita gak sih dari warga sekitar mengenai kampung gaib ini memang ada atau gimana? Kalau gue dengernya gini bang, yang dari pas gue beli logistik ini kan di bawah kan ada kayak warung gitu. Iya. Ya itu ada salah satu ibu-ibu yang jaga warung situ, dia cuma ngomong, jangan sembarangan, kata dia kalau di atas, nanti ketemu kampung, ada perkampungan di atas. Cuma ngomong gitu. Wah gila. Gue di situ sempat ngebalikin bang, emang masa iya bu di atas ada perkampungan? Dan situ gue nemuin, bener gue temuin, bener gue alamin sendiri. Lu sama 2 temen lu yang itu, Murni sama siapa satu Aldi? Iya. Itu masih sempat kontekan gak sih? Gue sama dia, kalau sama Murni gue masih bang. Murni Masih gue sama dia. Karena Si dia juga Murni masih aktif untuk naik gunung masih. Ini kan berarti kan si Murni sama Aldi kan juga yang kedua kali ngelihat ya? Ngelihat, ya dibilang sekilas itu rata semua bang. Ya, cuma yang kayak gitu doang, yang berwajah, ya sisanya rata. Mukanya rata. Dari yang anak kecil sampai yang gede rata semua. Jadi gue sempat beberapa kali kan nemuin cerita yang ketemu kampung gaib ya, pendaki-pendaki ini. Tapi ketika masuk ke kampung gaib itu, kenapa perasaan takut atau mau lari gitu tuh nggak ada sih? Maksudnya tuh kenapa lu masih berani gitu? Lu pada saat itu gimana tuh? Kalau pikiran gue gini bang,
saat itu gimana sih ya ditanya. Sebenarnya gue ada rasa takut. Gue takut situ bang. Cuman gue pikir nih mimpi. Di situ pas gue ketemu itu bang, ini kuping, tong. Semua gue bertiga ngalamin. Iya. Jadi suara tong, gue sampai begini. Gue lihat, udah ini mimpi doang kali. Apa benar perkampungan gue nggak tahu lah. Mungkin itu perkampungan beneran kali yang seperti yang ibu tadi bilang di bawah. Iya. Dia kan cuma ngomong, nanti di atas ketemu perkampungan, jangan sembarangan. Tadi ya, nanti di atas ketemu perkampungan. Ya gue pikir ya perkampungan beneran kali bang. Dan pas gue masuk, ya itu yang gue alamin, rata. Nah itu ketika lu ngeliat ini aneh nih dan serem nih, kenapa sih lu nggak balik lagi aja gitu? Karena gue gini bang, Apa lu penasaran gak sih? Penasaran emang? gue pas ngebalik ke belakang, penasaran mau balik ke belakang, Hah? itu perkampungan lagi bang. Jalur yang tadi gue lewatin, bukit itu nggak ada. Gokil. Nggak ada bang, bukit itu sama sekali yang gue lewat turun itu nggak ada. Itu perkampungan semua. Tapi pada saat lu balik lagi gimana tuh? Pas habis ketemu. Selesai ngomong bapak itu, hilang semua. Bapak itu jalan, gue nengok ke belakang, udah bukit lagi bang. Pas gue nengok ke depan, nggak ada perkampungan itu lagi. Oh makanya lu sempat bilang halu ini ya, halu ya. Halu, di situ pikiran gue halu bang. Ah ini mah halu, ini halu. Tapi lu bertiga ngeliat ya? Bertiga gue ngalamin sendiri. Situ gue ngalamin, ya bener-bener, ya gimana ya dibilangin ya, percaya nggak percaya gue bang awalnya. Iya. Percaya nggak percaya. Tapi dalam hati gue, ya mungkin ini beneran, emang beneran ada. Untuk foto dokumentasi yang dikasih ke pihak warga yang soal jejak itu ada gak sih? Ada di Murni. Ada di Murni. Iya, ada di Murni. Oke. Kalau misalkan lu kan ini masih kontekan ya sama Murni ya, boleh minta lah ya sama Murni. Iya. Nanti dikasih ke kita ya. Karena kan sama Murni ini kan nggak jauh lah bang rumah. Oh lu nggak jauh? Nggak jauh. Jadi gue berempat itu ya satu perkampungan, satu perkampungan, satu RT lah. Satu RT, iya. Satu RT. Tapi sama si Aldi nggak nih? Udah nggak? Kalau sama si Aldi kan sekarang di Batam bang kerja. Oh. Jadi cukup jauh lah. Iya. Dia udah, ya semenjak kejadian itu dia berangkat ke Batam. Karena kan orang tua lakinya orang Batam. Dia pulang ke sana ke Batam. Nah, kalau si Murni sendiri masih mendaki gak? Masih bang. Masih juga? Terakhir sama gue kemarin. Sama lu? Kemana tuh? Belum lama, ke Merbabu. Merbabu juga. Tadi kan kita sempat ngobrol ya di depan ya, Iya. kalau lu juga ada cerita tragis juga di Merbabu ya. Ini sama Murni juga? Enggak, itu gue bertiga bang waktu itu. Bertiga ya? Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen Radit ini cerita lagi di Lentera Malam, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Nanti kita undang lagi si Radit. Yaudah, Dit. Mungkin pertanyaan gue juga udah cukup. Iya. Dan cerita kali ini juga dari lu juga udah cukup ya? Iya, udah. Oke, yaudah. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang dibawain tadi sama Radit, itu teman-teman bisa langsung aja ke sosial medianya Radit nih. Dit, itu sosial media lu ada di mana nih? Di Instagram bang. Instagram? Iya. Di mana? Boleh di-share? Di @radityapangestu55. Oke, dan untuk link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Yaudah, Dit, sekali lagi Iya, thank thank you you, ya. Bang. Udah Sekali lagi. mampir di Lentera Malam. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Radit pamit. Bye.